Saat ini kami menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Jamalah kami dan penuhilah kami. Ku duduk diam hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu jamaah dan jamaah dan penuhiku. Kami duduk diam menghampiri tahta-Mu, ya Tuhanku. Ku duduk diam hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu jamaah dan penuhiku. Tangan kami angkat Bapa, tanganku angkat padamu, rendahkan hati tahta-Mu. Rindu selalu Kau bersama.
Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh datang di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih kesempatan indah untuk kami boleh bersekutu melalui doa malam pada malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah kesehatan, untuk kehidupan yang sudah Kau berikan kepada kami semua, hingga kami semua boleh tetap ada hingga saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong dan mengurapi kami semua. Layakkan juga hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Dan biarlah kami semua juga boleh menerima kebenaran-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Bapak dan Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Mudah-mudahan malam hari ini kita tidak terganggu ya dengan asap-asap. Ya, mudah-mudahan tidaklah. Pada malam hari ini saya ingin sedikit kita merenungkan bersama, yaitu terkait dengan pemberian yang terbaik. Kita akan baca satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 17. 2 Korintus 9 ayat 17. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, ayat ini mungkin sangat sering ya kita dengar, khususnya di gereja-gereja aliran Protestan ya. Pak Artono, Bu Wulan ini pasti sudah tidak asing dengan ayat ini ya, termasuk saya sampai hafal gitu ya. Setiap akan diedarkan kantong persembahan, selalu diperdengarkan ayat ini. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, tetapi ayat ini mungkin ada tempat-tempat lain yang berbeda gitu ya. Yang diberikan bahwa kalau untuk persembahan, kita berharap kalau kita menabur akan dibalas 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat gitu ya. Jadi semakin banyak memberi, semakin banyak menerima balasan gitu ya. Ya ini mungkin tidak salah saya pikir ya. Tetapi mungkin sedikit ada melesetnya. Karena yang dimaksud ditabur itu adalah benih dan kebenaran ya. Jadi bukan menabur uang gitu ya. Kalau menabur uang di jalan malah cepat habis, nggak ada balik blas itu ya. Ya, semua dari kita ini pasti senang ya kalau menerima pemberian dari orang lain ya pasti. Di sini nih semua jiwa-jiwa yang suka memberi, termasuk malam ini aja banyak sekali ini pemberian macam-macam gitu ya. Sampai kadang-kadang bingung, semua yang ada dibawa diberikan di sini gitu ya. Ya, baik dari pemberian dari orang tua, keluarga, teman, pimpinan, juga dari berbagai pihak. Termasuk pemberian negara itu kita juga senang. Ya, kayak bantuan-bantuan itu senang juga gitu ya. Pas masa Covid kami juga dapat bantuan sembako dari Bapak RT gitu ya. Nah, namun tidak jarang kita juga sering kecewa saat menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, ini kadang-kadang kita ini juga merasa demikian ya. Mungkin karena kondisinya yang wah kok ini ya sebetulnya dikasih baju teman misalnya, wah saya itu sebetulnya senangnya warna biru ya, dapatnya kok merah gitu ya. Padahal sebenarnya yang ngasih ini udah sangat serius gitu ya. Kemudian juga mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Tetapi dari Korintus 9 ayat 7 tadi mengajarkan kita untuk kita memberi dengan sukarela, bukan dengan sedih atau terpaksa. Ya. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, pada malam hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan ya. Kita mungkin sudah sering memberi, kita juga sering diberi gitu ya. Nah, apakah kita sudah memberikan pemberian yang terbaik ya? Karena tanpa sering disadari, saya dan mungkin kita semua sering memberi ini bukan dengan kasih. Ya, tetapi kita memberi karena sungkan ya. Ada orang memberi sungkan ya.
sungkan ya, aku ini udah sering diberi, maksud aku enggak pernah beri, pasti aku tak kasih karena sungkan gitu ya. Ada juga yang karena balas budi. Waduh, aku dulu sekolah sudah sempat diberi banyak makan gratis di tempatnya Bapak itu. Nah, sekarang aku harus memberi sesuatu. Tapi motivasinya adalah balas budi. Kemudian kita juga sering kadang memberi itu daripada mubazir gitu ya. Wah, saya di rumah ini punya banyak. Saya agak sering ini kayak gini nih. Salah ini sebenarnya. Dikasih orang tuh banyak gitu. Sampai saya sendiri tuh enggak habis itu. Terus tak bagi-bagikan gitu ya. Tapi kadang-kadang yang perlu kita renungkan, apakah kita memberi ini benar-benar dengan kasih? Atau sekedar timbangannya gantek tak bagi gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga ada pemberian kita supaya kita ini dipuji gitu ya. Saya yakin di sini udah enggak ada. Nah, seringkali kita juga memberi dengan sukacita yang minim ya. Jadi kadang ya saya ngasih dia, saya sebenarnya juga nggak sukacita banget sih. Ya udahlah dikasih aja gitu ya. Apakah semua ini salah? Mungkin tidak salah ya. Daripada mubazir ya saya bagi nggak salah. Masa sih kita nggak pernah balas budi, nggak pantas. Saya kasih juga nggak salah. Tetapi ini tidak sepenuhnya benar, tapi kurang tepat ya. Saya juga belajar banyak hal akan hal ini ya, karena memang sering kita ini memberi juga kadang-kadang bukan dengan dari hati yang paling dalam. Ya. Kadang-kadang yang sering ini ya, terjadi ini banyak kayak makanan ya, itu sering sekali terjadi ya. Kita kadang-kadang sampai over gitu ya. Apalagi Pak Gembala ini juga sering gitu menerima dari Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu juga sedikit bingung ini banyak sekali gitu ya. Sampai akhirnya kita juga ayo wis bagikan. Apakah salah ya? Enggak. Terima kasih banyak udah dikasih. Tapi mau saya ingatkan kalau ngasih jangan banyak-banyak gitu ya. Supaya enggak berlebih gitu ya. Supaya enggak mubazir. Tapi jangan khawatir kalau ngasihnya kebanyakan kami juga selalu punya tempat untuk bisa dibagikan gitu ya. Ya. Motivasi kita memberi haruslah benar ya. Jangan karena daripada dibuang, tetapi motivasi kita memberi sekali lagi adalah karena kasih. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama ya. Kalau aku mengasihi Tuhan, aku juga ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Termasuk juga untuk sesama. Ya, seperti di Matius 24 ayat 40, apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku ya. Nah, saya sedikit sharing ini. Saya dulu di rumah itu punya pohon jambu, Bapak Ibu Saudara. Jambunya itu adalah persilangan antara jambu darsono dan jambu air. Jadi tampilannya itu menarik, besar-besar, merah-merah kayak apel, tapi rasanya itu manis gitu ya, nyes gitu ya. Nah, kalau panen itu buahnya banyak sampai bertempeh-tempeh ya. Mau saya makan sendiri itu ya enggak. Habis pasti ya. Dijual ya belum ahli ya, belum bakul gitu ya. Nah akhirnya setiap berbuah itu, ibu saya itu pasti bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi. Nah satu hal yang saya pelajari dari ibu saya gitu ya. Beliau itu kalau membagikan itu tidak asal dibagi Bapak dan Ibu. Jadi dia itu selalu ambil piring yang untuk nanti membaginya itu ditaruh di satu bagi gitu. Terus dia bilang, untuk Ibu A, Ibu ini anaknya banyak loh. Jadi ngasih itu harus dihitung, anaknya itu 6, anaknya 7. Dihitung supaya pas. Kita ngasihnya itu jangan terlalu yang besar-besar. Karena kalau yang besar anaknya banyak nanti habis ke dia sendiri gitu mungkin ya. Jadi dia kasihnya itu pas, enggak terlalu besar tapi semua cukup. Nah kalau Bapak B yang di rumah hanya berdua saja, kita kasih enggak usah banyak-banyak tapi yang besar gitu ya. Jadi kalau orangnya di rumah sedikit itu enak, dapatnya besar-besar gitu ya. Nah terus yang agak jelek itu tidak usah dibagikan. Taruh si mami, tak potong taruh piring, kita makan sendiri. Ya, ini jadi saya benar-benar belajar ya dari ibu saya. Bahwa beliau itu memberi dengan pertimbangan masing-masing. Jadi tidak bisa kalau dia sudah ngaturkan ini untuk ibu A, saya kasihkan tetangganya itu pasti salah. Karena dia sudah ngatur satu-satu gitu ya. Nah saya pikir zaman sekarang kita agak ya nggak mau repot gitu ya. Kita ngasih ya wis podo ae kabeh gitu ya, nasi satu kotak, semua satu kotak tanpa dibeda-bedakan. Nah ibu saya ini memang sedikit sudi gawe Bapak dan Ibu. Jadi sampai segitu. Termasuk kalau zaman dulu kan kalau
Lebaran ya itu hari Natal ya. Lebaran kita terima banyak. Lah kalau Natal kan harus balesi. Balesi itu juga kayak gitu. Sing ini anaknya akeh ini jangan lupa. Porsinya harus double. Lah anaknya sedikit enggak punya anak, sedikit aja gitu ya. Cukup pokoknya untuk mereka. Nah, ini juga kelihatannya sedikit menurun ke anak-anak saya gitu ya. Kalau saya kadang-kadang masih belum kayak gitu, masih cari gampang gitu ya. Anak-anak saya ini kalau memberi itu sangat teliti sekali gitu ya. Jadi kalau udah kita punya ini mau kita cek ke orang, dia langsung mungkin Daniel tuh tahu. Cek dulu kadaluarsanya, satu. Terus lagi dilihat, ini enak apa enggak? Dia cek dulu dimakan, enak apa enggak. Terus ketiga, dikasihnya itu orangnya suka apa enggak ya kira-kira ya. Nah, kalau ada banyak makanan itu, wis cepet dibagi. Kalau besok keburu enak, ayo sekarang punya makanan apa? Bagi langsung. Makanya kadang Pak Gembala kalau di rumah punya sesuatu yang banyak, malam pun dibagi gitu. Soalnya takut ada polisi di rumah gitu ya. Gak enak besok pagi gitu ya. Jadi harus dibagi hari ini juga. Nah, pernah suatu saat itu anak saya itu lulus SMA gitu ya. Dia mau berbagi, aku mau berbagi bukan ke saudara atau siapa, ke orang-orang yang membutuhkan nasi kotak. Dia minta dibuatin nasi kuning, pokoknya lauknya lengkap, ada telur, ada ayam, ada sambal goreng tempe, ada sambal goreng kentang, ada mie, pokoknya perkedel semua lengkap. Aku mau untuk sekian orang gitu, uangnya sendiri Bapak dan Ibu, bukan uang dari kami. Terus saya ini yang harus belajar nih saya. Saya tuh bilang, aduh kamu beli kayak gitu kelengkapan itu mahal. Wes gini aja, beli yang agak banyak, uangnya jumlahnya sama. Kamu beli yang agak banyak, beli nasi apa gitulah, geprek atau apa gitu kan dapetnya banyak, bisa kamu bagi-bagikan banyak. Langsung direspon dan itu sangat menempelak saya. Dia bilang gini, wah lah orang-orang itu kalau makan gitu ya wis sering nih. Buat apa kita ngasih mereka kalau mereka cuma biasa-biasa aja. Kita harus kasih yang dia bisa seneng. Oh aku mungkin jarang makan ini. Gitu kalau ngasih. Oh ya udah. Akhirnya saya ikut gitu ya. Pak Gembala mungkin masih ingat itu ya. Jadi di situ ya saya banyak belajar bagaimana cara memberi terbaik yang kita bisa lakukan gitu ya. Kadang-kadang memang kita nggak kepikir sampai sedalam itu. Ya sudah wong dibagi toh orangnya ya nggak kenal gitu ya. Tapi ternyata anak-anak mikirnya udah segitu gitu ya. Ojo sing biasa-biasa gitu. Kita pernah di panti asuhan. Anaknya kan banyak gitu ya. Kita mau kasih ayam Kentucky gitu. Ayam goreng lah, fried chicken bukan Kentucky. Terus kita beli yang Hisana atau apa gitu ya. Dia jawabnya juga gitu. Kalau mau ngasih anak panti, ojo Hisana, kasih itu yang KFC atau McD gitu loh. Kalau kasih Hisana paling sudah sering mereka itu makan. Oh iya ya. Jadi saya terutama ya, saya belajar gitu. Saya juga sering kayak gitu soalnya. Ya maklum ya, mak ini kadang-kadang kan ekonomis gitu ya. Tapi ternyata anak-anak kita punya pikiran yang berbeda. Nah, seringkali kita ini memberi orang yang kita anggap di atas kita, lebih dari kita ya. Mungkin atasan kita, orang yang lebih kaya, orang yang kita segani, orang yang kita hormati. Kita pasti akan memberikan yang terbaik. Pasti itu, enggak usah disuruh, enggak usah diingatkan ya. Tetapi kita yang sering salah itu ada memberi kepada orang-orang yang masih levelnya menurut kita itu agak di bawah kita. Mungkin ini paling anak buahku misalnya. Oh ini stafku. Oh ini ART-ku. Atau orang-orang yang kita anggap masih di bawah kita. Kadang kita berpikir, wis gak popo, wis ngene gak popo, jelek-jelek dikit gak apa-apa. Nah itu yang kita perlu ya sama-sama belajar. Saya bukan lolos dari hal ini. Saya juga sering tidak lolos dari hal ini. Karena memang kalau kita di Metanoia GSKI, kita harus belajar sampai kedalaman hati. Mungkin yang kita kasih tidak terasa kalau kita ini ngasihnya asal-asalan gitu ya. Tapi kita sendiri, hati nurani kita pasti akan berontak gitu ya. Hati nurani kita pasti mengingatkan gitu. Aduh kamu ngasih kok gitu sih, kok saenake gitu ya. Jadi akhirnya kita juga tertegur gitu ya. Nah, kadang Bapak Ibu Saudara, saya itu juga sering mengamati gitu ya. Banyak orang-orang kaya yang sering memberikan sesuatu itu yang kayak kurang baik gitu ya. Tapi saya yakin di sini nggak ada ya.
Dia berikan apa yang bagi mereka sudah tidak diperlukan. Kayak kesane wis iki gak sepiro kanggo aku wis akeh atau sudah di kulkas kelamaan sudah mau kadaluarsa gitu ya. Tetapi orang miskin sering memberi yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Tapi ini bukan semua orang kaya ya. Di sini banyak orang kaya yang nggak seperti itu. Tapi saya mengamati di luar sana banyak yang seperti itu. Ya, sehingga kita perlu memperkarakan seperti itu. Kalau kita lihat orang-orang yang tidak mampu atau miskin gitu, kalau untuk memberi sesuatu itu dia pasti berusaha yang terbaik, mengupayakan supaya jangan sampai pemberiannya ditolak gitu ya. Tapi beda dengan orang-orang kaya. Mungkin itu juga ya dibilang orang kaya susah masuk kerajaan surga. Tapi bukan berarti ayo kita semua jadi miskin, enggak. Tapi yang penting motivasi dan semangat kita untuk memberi itu sebetulnya apa? Untuk siapa sih kita memberi ini? Ya. Nah, mengapa sih kok kita harus memberi yang terbaik? Ya jawabnya jelas ya, memberi harus yang terbaik, ojo yang elek-elek gitu ya. Alasan pertama adalah karena Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita ya. Jadi Allah Bapa ini memberikan yang terbaik, putra tunggalnya yang dikasih. Gak dikasih, wes sopo ya korban, sopo malaikat-malaikat, sopo tak sopo enggak. Tapi diberikan yang terbaik ya. Sehingga kita juga harus belajar untuk memberi yang terbaik. Alasan kedua, karena Tuhan Yesus Kristus juga yang telah memberikan yang terbaik. Hidupnya gitu ya. Enggak setengah hidupnya, tapi seluruh hidupnya. Ya, dia juga pernah dalam satu pesta, di Kana ya, kehabisan anggur dan yang mengubah air menjadi anggur. Dan ternyata anggurnya kualitasnya gimana? Terbaik kan, sampai pimpinan pesta bingung ya. Biasanya orang memberikan anggur yang terbaik duluan, lah ini malah terakhir kok yang terbaik. Ya di situ kita melihat bahwa memang apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus adalah memberikan yang terbaik. Alasan mengapa kita harus memberi yang terbaik? Karena kesempatan kita memberi ini terbatas. Ada saatnya kita udah nggak bisa lagi untuk memberi. Bukan karena kita nggak mau memberi ya, tapi mungkin pas uangnya nggak ada gitu ya. Pas kondisinya tidak memungkinkan. Sehingga kita susah lagi berbagi gitu ya. Nah banyak orang kaya yang ingin berbagi, tapi mereka tidak tahu di mana mereka harus berbagi. Siapa yang layak untuk diberi. Nah ini juga menjadi tanda tanya gitu ya. Kami punya teman yang dia itu bingung, aku ini pengen kei, sopo ya sih mau tak kasih. Ya kadang-kadang kalau orang kaya itu banyak orang yang sudah takut datang juga. Nanti kalau datang katanya utang paling gitu ya. Jadi mereka sudah menutup pintunya, pintu rumahnya. Sehingga kalau dia pengen sebetulnya sudah tulus ini mau memberi, bingung mau memberi siapa. Nah seringkali tanyanya ke Pak Gembala, siapa ya mau dikasih? Oh gampang, kalau tanya kita pasti selalu ada. Banyak tempat yang bisa kita beri. Nah kita ingat juga bagaimana Maria waktu mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal ya di Matius 26. Banyak yang protes, buat apa sih ngurapi aja pakai minyak yang mahal, kasihkan orang miskin opo gitu ya. Tetapi di situ apa jawaban Tuhan Yesus ya? Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu di dunia ini. Di situ menunjukkan bahwa kesempatan kita memberikan ya yang terbaik itu ada batasnya. Andai kata mungkin Maria itu saat itu tidak mengurapi Yesus dengan minyak dan Yesus sudah disalibkan dan juga udah naik ke surga, mungkin nggak ada lagi kesempatan ya. Walaupun banyak orang bilang wah eman gini ya, tapi itu adalah kesempatan yang dia yakin dan dia tahu bahwa ini adalah penghargaan yang ingin diberikan kepada gurunya. Nah, selanjutnya pemberian terbaik yang diberikan dengan rela dan sukacita akan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dan kita juga akan dikasihinya. Ayat tadi bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita ya. Jadi walaupun kita ngasih banyak tapi tidak sukacita, sambil setengah gerundel gitu ya. Wes, tak kasih wakeh, cek ngamuk gitu ya. Ada kayak gitu. Iya, jadi kadang-kadang anak-anak itu sering kayak gitu ya. Kalau dia punya makanan apa, kita minta sedikit aja, ya kan? Waduh punya aku cuma sedikit. Lain kali dia punya kesempatan beli banyak gitu. Wah, tak kasih banyak ini loh. Tapi mungkin dalam hatinya supaya tidak diminta-mintai lagi gitu ya. Ini kan motivasi yang nggak pas. Ya, kita ingat juga kisah tentang
janda ya di bait Allah yang memberi dari kekurangannya. Walaupun sedikit, tapi dia lakukan dari sepenuh hati dan itu dari semua miliknya. Itu menjadi sesuatu pemberian yang terbaik. Nah, apa sih sebenarnya dampak jika kita memberi asal-asalan itu ya? Memberi dengan asal-asalan. Yang pertama, pemberian kita menjadi tidak bernilai. Kalau kita memberi asal-asalan, mungkin bagi yang diberi tetap bernilai ya. Tapi sebenarnya pemberian kita sudah tidak bernilai, tidak ada artinya. Karena memberi tanpa kasih itu tidak ada artinya. Lah wong tubuh kita dibakar aja kalau tidak punya kasih tidak ada artinya. Dibakar nih, apalagi cuma memberi gitu ya. Tidak ada artinya. Ya jadi kalau kita memberi, ayo kita belajar ya. Sama-sama kita belajar. Aku memberi karena aku mengasihi ya. Nah, dampak yang kedua yang mungkin kalau kita memberi dengan asal-asalan, kita tidak merasakan kebahagiaan memberi. Ya, bahagia memberi. Karena mungkin yang menerima juga biasa aja gitu ya. Bahkan kadang pada kondisi tertentu yang diberi juga bisa komplain itu. Oh, barang kok ingin seolah menghina orang lain. Tetapi kalau kita memberi sesuatu yang proper gitu, yang memang diberikan dengan kasih, disiapkan dengan hati, pasti yang menerima juga akan berbahagia. Ini tidak bergantung kepada nilainya, atau besar kecilnya, atau mahal murahnya, tetapi lebih kepada hati. Karena kita sebagai manusia ini nyambung. Ya, kalau kita memberi dengan hati, yang diberi itu terasa Bapak dan Ibu. Kalau kita memberi sakarpe, yang menerima ini juga setengah hati juga. Maksudnya, rasanya orang ini kok nggak tulus gitu ya. Dan saya enggak tahu, mungkin nanti suatu saat Pak Artono bisa menjelaskan ya, bagaimana hubungan batin antar orang ini ada gitu ya. Seperti kalau kita mendoakan si A, walaupun jarang ketemu, tapi kita sering sebut namanya dalam doa. Saat ketemu itu langsung kayak klop gitu, ceritanya nyambung gitu. Padahal lama enggak pernah ketemu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri ya. Nah, dampak jika kita memberi asal-asalan, bisa juga pemberian kita akan menjadi beban bagi orang lain. Ya, mungkin kalau di luar negeri itu sering ini kayak gini ya. Kalau barang-barang yang kayak misalnya spring bed gitu ya, yang sudah nggak kepake, itu kalau mau dikasihkan orang tuh enggak ada yang mau. Karena orangnya harus ongkos ambilnya itu mahal. Kalau dibuang pun itu juga harus bayar karena ngerepoti gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita di sini mungkin belum seperti itu. Tapi misalnya kita berikan ke orang lain dan misalnya kita ada spring bed yang besar gitu ya, 2 meter kali 2 meter. Kita kasihkan orang tapi kondisinya mungkin sudah agak-agak nggak pas gitu ya. Nanti orangnya itu kasihan, bingung juga dia mau buangnya di mana gitu ya. Mau dipakai ya kok nggak layak gitu. Tapi kalau mau disimpan itu dia kok ya repot gitu ya. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa memberi dengan sukarela dan sukacita, tetapi bukan suka-suka atau sesuka saya. Ya kadang-kadang kan kita, ya sak karepku lah, tekku ya, tak kei ya, bersyukur aja yang dikasih. Kita sama-sama belajar ya. Nah, bagaimana kita belajar untuk memberikan pemberian yang terbaik? Yang pertama yang perlu kita lakukan bersama, pikirkan kepentingan orang lain. Sehingga pemberian kita ini tepat sasaran dan bermanfaat. Kadang-kadang termasuk saya ini, saya kalau ngasih itu seringkali yang saya pikir saya suka gitu ya. Kayak misalnya, oh saya suka A, tak kasih ke orang itu supaya orang itu senang. Padahal belum tentu. Ya saya juga sempat ngomong sama Pak Yuli, kalau ada pengkhotbah di sini yang mau kita ajak makan. Seringkali kita itu merasa, oh rumah makan ini tuh paling enak gitu. Jadi kita ajak ke situ. Padahal belum tentu loh orangnya kepingin ke situ. Menurut kita, wah ini rumah makan paling top markotop. Ternyata orangnya, aku loh pengennya jagung bakar misalnya. Nah itu kan kita memberikan sesuatu yang kita tidak melibatkan orang lain, tapi karpe dewe gitu. Jadi seringkali saya ngomong sama Pak Juli, kalau kita mau ngajak orang itu makan, kita tanya itu dia pengennya makan apa gitu ya. Bukan yang kepinginnya kita gitu ya. Kalau saya suruh ajak makan, tak ajak makan jagung bakar semua gitu. Karena sukaan saya gitu ya. Tapi belum tentu orang itu senang gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kita bangun hubungan dan komunikasi dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Supaya kita ini dipimpin dan peka akan kebutuhan orang lain. Dan pemberian kita ini memuliakan Tuhan ya.
Jadi kalau kita peka, Roh Kudus akan memimpin kita pas gitu ngasihnya ya. Seperti peribahasa, pucuk dicinta, ulam tiba ya. Jangan pucuk dicinta, ular yang tiba. Kasihan pucuk dicinta yang datang ular gitu, yang gigit lagi. Ya. Kemudian selanjutnya, semua yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Dan mari kita pergunakan bagi kemuliaannya untuk menyenangkan hati Bapa. Ya. Kata-kata ini mungkin sudah sering itu kita dengar ya. Sampai wapal itu, mungkin bangun tidur ditanya itu tahu gitu ya. Cuma tinggal praktek, sama saya juga gitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita belajar bersama-sama memberikan pemberian terbaik. Karena kita harus camkan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Ini di Kisah Rasul 20 ayat 35. Mari kita sama-sama belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kita. Dengan kasih dan motivasi yang benar. Ini merupakan satu perjuangan dan pergumulan kita bersama. Ayo kita belajar. 1 kali mungkin kita bleset, 2 kali mungkin bleset. Tapi jangan sampai 10 kali bleset terus gitu ya. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akan nyanyikan bersama Bapa, Aku Mau Indah di Matamu. Bapa, Aku Mau Indah di Matamu. Kita ingin menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Bapa, Aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapa, aku mau indah. Bapa, aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti menyerahkan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Mohon dengan hormat Bapak Pendeta Artono bisa memimpin doa. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyenangkan hatimu. Bapak, kami mengucap syukur atas persekutuan yang Tuhan izinkan terselenggara pada malam hari ini. Kami mengucap syukur punya kesempatan kembali menghadap hadirat-Mu pada malam hari ini, sekaligus mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bapak Tuhan, izinkan kami mendapatkan semua pencerahan yang Tuhan titipkan kepada kami melalui Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Agar kemudian apa yang kami dapatkan pada malam hari ini, perihal bagaimana memberi, berbagi kepada sesama kami benar-benar bisa menyampaikannya dengan kasih, seperti yang Bapak ajarkan kepada kami.
Mengucap syukur atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Berkati pelayanannya, berkati hidup di keluarganya, berkati juga suami dan putra-putrinya Bapa. Biarlah semuanya ini menjadi kesukaan Bapa sendiri di surga sana. Sedangkan bagi kami ya Bapa yang sudah menerima kebenaran firman-Mu ini, menteraikan dalam hidup kami ya Tuhan, agar pada saat kami melangkah pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami mengingat semua yang sudah Tuhan bagikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, pertemukan kami kembali pada kesempatan yang akan datang bersama-sama dengan segenap keluarga kami di gereja ini. Begitu juga yang belum bisa hadir pada doa malam saat ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan kami mengucap syukur atas semuanya ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.